ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya. Sudah berjumpa lagi dengan Kak Marlin dan Kak He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Ready to get started, man. kenapa Allah menciptakan kita ya manusia? Kalian sih kira-kira apa ya? Untuk mengasihi Dia, untuk mengenal Dia, Untuk menyembah Dia dan memberitakan kabar Injil, mencari-cari jiwa untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Nah, Kak Marlin dan Kak Nancy mau ajak adik-adik semua memuji Tuhan. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Ayo, masih tetap berdiri dan tetap semangat memuji Tuhan ya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Allah menciptakan
Sudah saatnya kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Halo, selamat pagi anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan mendengar cerita lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat. Nah, pada hari ini Oma mau bercerita tentang Natal, perayaan Natal yang pertama. Tak terasa ya, kita sudah masuk bulan Desember. Itu artinya kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Nah, sebelum kita mendengar cerita, Oma mau tanya sama kalian. Kapan sih Natal yang pertama kali dirayakan? Dan siapa yang merayakannya? Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang, atau kita akan mendengar cerita tentang orang-orang yang pertama kali merayakan Natal. Siapa mereka? Mereka adalah gembala-gembala, om-om gembala. Siapa sih om gembala-gembala itu, Oma? Nah, om gembala-gembala ini, mereka ini orang upahan. Mereka tuh disuruh-suruh dengan gaji yang kecil aja. Mereka juga orang miskin, orang tidak punya rumah. Mereka hanya tinggal bersama-sama dengan domba-domba bosnya. Mereka tidak punya pendidikan. Mereka juga tidak pernah ikut ibadah, tidak ikut keramaian orang di kota. Karena itu tadi, mereka orang miskin, orang tidak ada pendidikan. Jadi mereka itu tidak peduli apa yang terjadi. Dan karena mereka itu tidak peduli Tuhan juga, mereka sering buat kejahatan. Mereka sering merampok, sering juga pukul sesama gembala. Dan juga mereka itu suka nipu-nipu sama bosnya. Jadi dalam pandangan masyarakat, mereka itu orang rendahan. Orang tidak menghormati mereka. Karena mereka orang miskin, orang tidak ada pendidikan, mereka selalu buat kegaduhan, buat kejahatan. Nah, anak-anak, justru mereka lah yang pertama kali mendengar berita tentang Natal itu. Kenapa harus mereka yang terima berita Natal itu? Nah, selanjutnya kita akan dengar gimana ceritanya om-om gembala yang pertama kali merayakan Natal.
Jadi ceritanya itu terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Jadi ceritanya anak-anak bisa buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu ditulis sana tentang gembala-gembala. Iya, jadi singkat ceritanya dulu sekali 2000 tahun lebih dulu sekali. Pada suatu malam gembala-gembala ini ada di padang, malam dingin. Kalau di Israel itu dingin udaranya, apalagi bulan Desember itu dingin banget. Jadi satu malam mereka duduk-duduk sambil menjaga domba-domba bosnya. Mereka sambil ketiduran juga karena sudah malam. Tiba-tiba mereka dengar suara, ada cahaya yang luar biasa. Dia itu adalah malaikat Gabriel yang disuruh oleh Tuhan menyampaikan berita pada mereka. Ketika mereka melihat itu, mereka ketakutan banget sampai mereka gemetar, takut, tidak berani ngeliat. Tapi malaikat itu katakan, kalian tidak usah takut, saya ini bukan penjahat, bukan membunuh kalian, tetapi saya mau menyampaikan berita sukacita buat kalian. Pada hari ini, kata malaikat itu, telah lahir bagi kamu seorang juru selamat, yaitu Tuhan, Kristus Tuhan, di kota Daud. Jadi kota Daud itu adalah kota raja, tepatnya di kota Bethlehem. Kata malaikat itu, telah lahir juru selamat itu. Jadi kalian harus ke sana, harus ngeliat. Tandanya kalian akan masuk ke kota itu. Kemudian di belakang rumah yang megah-megah itu ada kandang binatang, dan di sana ada bayi dibungkus dengan kain. Kemudian dia dibaringkan di tempat makannya para ternak itu. Sapi-sapi itu ada palungan, ada tempat makannya, itu dibaringkan di situ. Ngapa dibaringkan ke situ? Karena tidak ada tempat Yusuf dan Maria nginap karena sudah penuh penginapan. Jadi satu-satunya tempat ya di kandang. Jadi dia katakan, nanti kalau kalian ditemukan di sana ada sepasang bapak dan ibu, kemudian ada bayi, nah itu dia. Jadi pergilah kalian ke sana, bertemu dengan bayi sang juru selamat itu. Terus mungkin juga om-om gembala itu pikir, betul enggak yang diomongin nih? Masalah kita ini berani-berani ke kota Daud, ke kota raja. Nanti kalau kita masuk di sana, enggak malu kah? Kita sudah bajunya kotor begini, kita dianggap orang jahat. Gimana? Betul enggak? Ya, masalah kita ini disuruh ke sana. Betul enggak? Tapi temannya yang lain katakan, itu kan malaikat. Apa juga salahnya kita coba, kita harus ke sana. Akhirnya mereka pergi, mereka tergesa-gesa, mereka tinggalkan aja domba-domba itu, mengikuti apa kata malaikat itu. Jadi mereka jalan, kalinya mereka masuk. Akhirnya mereka menemukan kandang yang diceritakan sama malaikat Gabriel tadi. Persis seperti apa yang diceritakan itu, semuanya gitu. Waktu mereka masuk di sana, mereka dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Yang tadi mereka malu, merasa orang berdosa, mereka rasa takut, hilang semua. Jadi mereka tuh senang banget. Setelah itu mereka sujud menyembah pada bayi Natal itu, ya, dialah Yesus Kristus yang jadi juru selamat itu. Kemudian mereka kembali. Nah, waktu mereka dalam perjalanan kembali ke padang rumput itu, mereka cerita
kepada semua orang, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, kakek-kakek yang mereka temu itu, mereka cerita semua apa yang sudah disampaikan oleh malaikat itu. Kemudian mereka ngelihat sendiri, jadi mereka begitu semangat untuk ceritakan Natal. Jadi gema Natal yang pertama itu pun adalah disampaikan oleh gembala-gembala tadi yang dianggap orang yang bukan siapa-siapa, tapi justru mereka lah yang menerima berita Natal yang pertama, dan mereka adalah pemberita berita Natal yang pertama pada orang-orang yang ada di sana. Nah, itulah singkat ceritanya tentang om-om gembala yang pertama kali dapat berita Natal, dan mereka juga yang pertama kali memberitakan tentang berita Natal, tentang Juru Selamat itu. Nah, setelah mereka ceritain kepada orang-orang semua, jadi mereka kembali ke sana dengan memuji Tuhan. Jadi mereka merayakan Natal pertama itu bukan di gedung-gedung, bukan di tempat yang lampunya kelap-kelip dan semuanya kemewahan, tetapi mereka rayakannya di padang rumput, di padang belantara, yang nggak ada pohon-pohonnya, nggak ada apa-apa, sepi, dingin. Nah, di sana mereka rayakan. Nah, anak-anak, kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Apa yang kita lihat, yang bisa kita contohi dari gembala-gembala ini, ingat bahwa Yesus datang, lahir ke dunia ini sebagai bayi Natal, adalah mencari orang-orang yang terlantar, orang yang tidak punya masa depan, orang miskin, orang yang tidak dianggap apa-apa, orang yang berdosa. Seperti para gembala itu, mereka selalu buat dosa, tipu-tipu bosnya, kemudian mereka juga mukul orang-orang yang mereka mau merampok apa yang mereka perlukan, dan mereka yang tidak peduli dengan ibadah itu tadi, karena mereka selama hidupnya mereka tuh hanya di kebun-kebun, di rumput-rumput sama binatang-binatang itu. Nah, gimana caranya kita merayakan Natal? Tuhan Yesus tidak membutuhkan baju baru, sepatu baru, kue yang banyak, rumah yang dihias dengan cantik. Walaupun itu bagus kalau ada, tetapi kalau tidak ada jangan sedih. Karena dalam merayakan Natal itu Tuhan mau kita datang menyembah kepada Dia. Seperti para gembala itu, walaupun mereka tidak punya apa-apa, tapi yang dikehendaki oleh Tuhan, mereka datang bertemu dengan sang bayi Natal itu. Nah, anak-anak, mungkin kalian akan sedih karena Natal tahun ini tidak bisa kemana-mana, kemudian tidak bisa juga ke gereja, Natal ke gereja. Gak apa-apa, yang penting bagaimana kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita ayo datang kepada Yesus seperti gembala-gembala itu? Ya tentu aja kita tidak bisa ke Israel kan, nggak bisa. Jadi caranya kita datang bertemu dengan bayi Natal itu, yaitu seperti gembala-gembala tadi, datang berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, itu cara kita datang kepada bertemu dengan Yesus yang sudah jadi juru selamat itu. Kita berdoa, anak-anak tidak usah takut berdoa. Nah, itu caranya kita menghampiri Tuhan Yesus yang sudah jadi juru selamat itu. Kemudian kita juga memuji Tuhan, menyanyi seperti gembala-gembala itu. Nggak tahu, mungkin suara mereka sumbang-sumbang, tapi karena itu dari hati mereka. Nah, itulah yang Tuhan suka. Kemudian setelah gembala-gembala itu bersuka cita, tidak mereka untuk mereka aja, mereka cerita ke teman-teman, ke orang lain. Nah, anak-anak juga bisa cerita tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada tetangga, kepada teman, dan juga bisa menghibur teman-temanmu yang nggak bisa ke gereja, mungkin dia sakit. Ingat ya, ada salah satu anak sekolah minggu yang nggak bisa jalan kemana-mana karena dia diserang oleh sakit, dia hanya di kursi roda, namanya si Angel. Nah, anak-anak bisa ambil kesempatan datang kepada dia, menyampaikan berita sukacita seperti gembala-gembala tadi.
Jadi bisa berbagi kalau ada kelebihan kepada orang lain. Bukan nuntut mama bapaknya harus beli sepatu baru, baju baru, enggak. Jadi perayaan Natal yang sesungguhnya kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam ibadah. Nanti kalau corona sudah pergi, harus rajin ke sekolah minggu, rajin ibadah. Nah, itulah perayaan Natal yang sesungguhnya. Jadi perayaan Natal yang pertama itu dirayakan oleh para gembala. Jadi Yesus datang mencari orang yang tidak berdaya. Dia mau memulihkan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan yang tidak ada masa depan. Gimana? Sudah siap merayakan Natal? Nggak boleh marah-marah ya kalau mama nggak bisa beli apa-apa ya. Jadi Tuhan Yesus mau anak-anak datang kepada Tuhan. Oke, sampai di sini cerita Oma untuk kalian hari ini. Selamat menyambut hari Natal. Biarlah sukacita Natal itu terpancar di dalam kehidupan kalian. Kalian buat senang mama bapak. Itulah cara merayakan Natal yang sesungguhnya. Oke, selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita singkat yang hamba sampaikan untuk anak-anak. Biarlah mereka mengerti, punya pengetahuan bagaimana cara merayakan Natal yang sesungguhnya, apa yang Tuhan kehendaki dalam kami merayakan Natal. Biarlah pelajaran singkat ini mereka ingat dan mereka lakukan. Berkatilah mereka ya Tuhan, biarlah mereka menjadi penyembah-penyembah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan memohon berkat-Mu untuk anak-anak yang tercinta. Amin. Oke, shalom.